Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sehat? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini, aku pengen menjelaskan apa sih asuransi itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke materi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muhammad Agung Syafi'i. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Tazkiyah. Saat ini saya telah berada di semester 5 dan aktif di beberapa organisasi kampus seperti Fase Progres dan KSPM Tazkiyah. Nah, jadi kan pada hari ini kan kita mau ngebahas tentang asuransi nih. Teman-teman udah pernah tahu belum apa yang dimaksud dengan asuransi itu sendiri? Ya mungkin teman-teman tahunya ya asuransi itu tempat kita untuk nyimpen duit, nanti duitnya bisa dipakai kembali untuk menanggung semua risiko kita. Ya itu benar banget, tapi apakah sampai di sana saja? Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah pengertian asuransi. Nah, pada hakikatnya, di dalam bahasa Indonesia mempunyai istilah sendiri yang identik artinya dengan perkataan asuransi. Apa itu? Pertanggungan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengenal kata-kata asuransi daripada kata pertanggungan. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Benar kan? Nah, dari kemudian pengertian asuransi ini kita bisa melihat dari 3 segi, teman-teman. Ada dari segi hukum, segi ekonomi, dan segi industri. Nah, kita akan bahas dulu nih yang pertama, yaitu segi hukum. Nah, di dalam segi hukum telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 KUHD menyebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari asuransi dari segi hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian asuransi dari segi ekonomi. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, di dalam prinsip ekonomi konvensional itu lebih berorientasi pada profit atau profit maximization dengan melakukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal-maksimalnya. Nah, jadi apa? Suatu sarana yang di dalamnya yang di dalam masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya, yaitu berupa premi yang murah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu suatu kepastian apabila risiko tersebut terjadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengertian asuransi dari segi industri. Nah, bagaimana? Yakni suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti rugi mana didapat dari hasil premi yang terkumpul apabila resiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana tersebut. Nah, jadi apakah bisa dipahami teman-teman semuanya? Jadi ada banyak sekali ya untuk pengertian dari asuransi sendiri ini, ada dari segi industri, ekonomi, dan dari segi hukum. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan asuransi. Nah, ini ada 5 fungsi asuransi. Yang pertama adalah equitable distribution of loss, atau suatu kerugian ini disebarkan secara merata. Nah, jadi misalnya nih, ada seorang yang berumur 40 tahun mau bayar kontribusi premi yang lebih besar daripada seorang yang berumur 25 tahun dengan harga pertanggungan yang sama. Nah, oleh karena itu, ini dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari perusahaan asuransi itu adalah menetapkan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh setiap tertanggung atas risiko yang dialihkannya dan mengolah dari dana tersebut. Dan untuk fungsi yang kedua adalah reduction of loss. Nah, di sini di mana dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh penanggung setelah diadakannya suatu survei kepada tertanggung, nah, untuk melakukan pencegahan kerugian dengan usaha-usaha atau tindakan penyelamatan dan lain-lain. Seperti itu. Dan fungsi yang ketiga adalah
assistance to business enterprise. Nah, kalau di sini asuransi itu mendorong berdirinya suatu usaha. Kan kalau kita nih, kalau mau nanam modal ke sebuah usaha, terus kita kan takut ya, takut cemas, takut rugi, dan takut gagal dan lain-lain. Nah, dengan hadirnya asuransi di sini, itu akan lebih bisa membuat kita terhindar dari rasa cemas, karena kita bisa mengantisipasi dengan memberikan berbentuk jaminan dari asuransi sendiri, seperti itu. Untuk fungsi yang keempat adalah insurance investment. Nah, ini sejalan dengan dengan fungsi yang tadi, bahwasanya asuransi ini dapat juga menjadi sebuah investasi buat kita, karena dapat menghimpun dana dari nasabah ataupun pemegang polis. Nah, nanti dana yang dihimpun tersebut akan digunakan kembali dan dikembangkan oleh perusahaan asuransinya, seperti itu. Dan yang kelima adalah invisible investment. Nah, di sini di dalam perusahaan asuransi, di dalamnya beri itu menjual asuransinya ke luar negeri atau menempatkan sebagian risikonya ke luar negeri. Nah, ini baik secara treaty atau perjanjian maupun secara fakultatif. Nah, terutama untuk risiko-risiko yang kurang menguntungkan ke luar negeri, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya adalah tujuan dari asuransi. Tujuan asuransi yang pertama yakni memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Nah, di mana letak efisiensinya? Karena kita nggak perlu lagi nih untuk mengadakan pengamanan ataupun pengawasan untuk memberikan perlindungan yang akan memakan banyak biaya dan tenaga. Dan yang ketiga adalah membantu mengadakan pemerataan biaya. Nah, ini cukup dengan mengeluarkan biaya premi aja yang jumlahnya udah ditentuin. Nah, nanti sehingga kita nggak perlu lagi mengganti atau membayar sendiri dari kerugian yang ditimbulkan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dasar pemberian kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, sini di mana dalam pemberian kredit atau leasing tersebut, pihak pemberi kredit atau leasing memerlukan jaminan perlindungan atas barang anggunan kredit atau leasing tersebut. Dan yang kelima adalah di dalam asuransi jiwa dapat digunakan sebagai tabungan. Nah, karena biaya premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi itu bisa dikembalikan lagi kepada para polisnya. Dan yang keenam adalah menutup loss of earning power seseorang. Nah, maksudnya gimana? Asuransi dapat memberikan santunan apabila tertanggung tidak dapat menjalankan kembali suatu usahanya. Nah, karena adanya risiko yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh atau sebagian dari anggota tubuh. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih beda asuransi dengan judi. Karena banyak banget nih kita dengar di masyarakat, itu tuh sama aja kayak judi. Karena apa mereka bisa mengatakan hal yang demikian? Karena dengan alasan misal nanti risikonya nggak terjadi nih. Nah, itu nanti perusahaan asuransinya akan dapat untung gitu, dapat profit. Nah, tapi kalau misalnya risikonya itu nggak terjadi, nah itu maka akan menderita kerugian gitu. Jadi banyak yang menyamakan asuransi dengan judi. Nah, padahal sebenarnya penggantian kerugian itu diperoleh dari kumpulan dana yang dihimpun serta dikelola oleh perusahaan asuransinya untuk dibayarkan kepada para peserta yang mengalami musibah tersebut. Nah, sini ada tabel yang membedakan antara asuransi dan judi. Nah, kalau yang di asuransi itu ada atau enggak adanya asuransi, yang namanya risiko itu pasti ada. Kalau di judi kan risiko itu baru ada setelah kita ngelakuin mainan judi tadi gitu. Yang kedua adalah kejadian dari risiko dapat terjadi tapi belum pasti akan terjadi. Nah, gitu. Kan kalau di judi beda ya. Kalau di judi itu akibat dari risiko itu pasti terjadi. Nah, yang ketiga itu nggak ada pihak untung atau rugi. Nah, kalau judi kan ada satu pihak yang untung, satu pihak lagi itu yang akan dirugikan. Ini kan zolim namanya. Dan yang keempat itu berfaedah untuk masyarakat. Nah, kalau judi kan kita tahu sendiri ya, nggak ada faedahnya sama sekali, malah itu bikin rugi malah. Dan yang kelima didukung dan diizinkan oleh undang-undang. Nah, kalau judi itu kan ini haram ya, ada undang-undang yang
melarang yang namanya judi. Dan yang keenam, bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Siapa coba yang pengen dia kena musibah? Kan nggak ada. Nah, kalau judi ini salah satunya itu ada yang pengen, wah dia harus kalah dari gua nih, gua harus menang. Ini namanya menginginkan kemenangan gitu. Yang ketujuh adalah jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung. Nah, jadi judi itu nggak memberikan jaminan yang demikian. Dan yang terakhir, besaran jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui dengan pasti. Nah, kalau judi kan kita sebelum main pun udah tahu nih nanti bakal dapat berapanya udah ada. Di asuransi kan kita nggak tahu. Nah, jadi seperti itu yang membedakan asuransi dengan judi. Oke, sampai sini paham teman-teman? Kalau udah paham, kita akan lanjut gimana sih teknis atau cara bekerjanya dari asuransi itu. Nah, sederhananya di sini akan ada 3 pihak yang dilibatkan. Yang pertama ada tertanggung, kemudian ada perusahaan asuransi, dan yang tertanggung. Nah, jadi tertanggung di sini tuh akan mengalihkan resikonya kepada perusahaan asuransi. Ini untuk dalam konteks yang konvensional ya teman-teman. Kalau yang syariah dia beda lagi. Kemudian tertanggung itu akan membayarkan premi kepada perusahaan asuransi. Nah, nanti untuk premi yang telah dikumpulkan, nah nanti dari premi-premi itu akan dikumpulkan oleh perusahaan si asuransinya gitu. Nanti akan diberikan lagi kepada tertanggung. Nah, jadi tertanggung di sini itu akan yang menderita kerugian dapat ganti rugi atau klaim dari pers asuransi. Nah, kemudian untuk dana klaim itu sendiri bersumber dari bank pers yang telah dihimpun oleh perusahaan asuransi tadi. Nah, contohnya nih, ada seseorang yang punya pabrik, misalnya pabrik mesin stok bahan makanan misalnya ya, itu total keseluruhan nilainya itu 25 miliar misalnya 25 M. Nah, itu bisa dapat penutupan asuransi atas properti tersebut karena risiko kebakaran misalnya. Sehingga apabila nanti kejadian kebakaran, ia akan mendapat atau menerima santunan penggantian kerugian finansial dengan maksimal sebesar 25 M juga. Jadi seperti itu untuk sistem bagaimana asuransi bekerja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jenis asuransi. Nah, untuk dari pembagian jenis asuransi ini bersifat pada objek pertanggungannya, sifat jaminan, sifat dari pengelolaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah asuransi kerugian, yang mana kategori ini yang memberikan jaminan terhadap risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang dijamin di dalam polis kecuali risiko-risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang. Nah, yang kedua ada asuransi jiwa. Ini adalah yang bisa memberikan jaminan yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dan yang ketiga yakni asuransi sosial yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas. Orang-orang yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan rendah, atau orang-orang muda membantu orang-orang tua. Nah, untuk dari jenis-jenisnya sendiri, untuk asuransi sosial itu ada misalnya tuh Aztec, itu kayak BPJS BPJS Tenaga Kerja. Kemudian ada Asabri, itu untuk angkatan bersenjata RI. Kemudian ada seperti Jasara Harja, ini untuk kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelaku industri asuransi. Nah, ada siapa aja sih yang biasa terlibat di dalam industri asuransi? Nah, di sini ada yang pertama adalah perusahaan perasuransian. Nah, ini adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan asuransi lainnya. Kemudian ada yang namanya tertanggung. Nah, kalau tertanggung ini seorang atau badan usaha yang mempertanggungkan harta bendanya atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung. Nah, kalau penanggung ini dia yang menerima pertanggungan harta benda atau pertanggungan jiwa dari yang tertanggung. Dan ada yang namanya perusahaan reasuransi. Nah, ini lebih ke
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransinya. Dan yang kelima ada perusahaan pialang asuransi atau insurance broker. Nah, ini seperti jasa konsultasi di dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis. Dan yang keenam ada agen asuransi. Agen ini bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan memasarkan produk asuransinya. Dan ada aktuaris. Nah, kalau aktuaris ini lebih ke seperti matematikanya asuransi lah. Jadi ada ahli khusus nih yang buat menghitung-hitung di dalam asuransi itu. Nah, kemudian yang terakhir ada underwriter atau penilai risiko. Nah, ini juga ahli khusus di dalam menilai risiko yang dipertanggungan secara adil dan wajar. Nah, nanti nilai tersebut yang dihitung-hitung tadi bisa menghitung peluang terjadinya risiko sampai dengan menentukan rate atau suku premi yang wajar bagi risiko-risiko tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah asuransi ini adalah instrumen yang sangat baik sekali untuk kita. Karena apa? Karena asuransi dapat memberikan kita jaminan atau ini adalah bentuk aware kita terhadap diri kita sendiri dengan berbagai kemungkinan buruk yang akan berdampak kepada diri kita seperti kecelakaan, musibah yang tidak dapat kita hindari. Nah, oleh karena itu asuransi dapat memberikan kita kemudahan dalam menanggung semua hal itu. Nah, jadi jangan takut lagi untuk memakai asuransi karena yang pertama tadi sempat kita singgung bahwasanya asuransi itu beda banget sama yang namanya judi. Kemudian asuransi ini adalah sebuah kemudahan di zaman sekarang yang dapat memberikan kita akses ataupun dana di dalam menanggung semua risiko yang kita dapatkan nantinya. Seperti itu. Oke, kita telah sampai di penghujung presentasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi para audiens sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.